Eropa lagi nggak pernah mandi dan mereka banyak penyakit gara-gara nggak pernah mandi. Anda tahu pada abad-abad gelap tahun 1300-an, tahun 1400-an di Prancis itu sepertiga penduduk mati gara-gara wabah pes. Nah, kenapa wabah pes? Nggak pernah mandi. Namanya the Black Death. Coba googling di Yahoo ya, the Black Death gitu kan ya, kematian hitam. Itu banyak sekali memakan nyawa orang. Kenapa? Gara-gara nggak pernah mandi. Pernah pakai parfum? Parfum asli ada tulisan di bawah botolnya, Eau de Toilette. Oh, nggak pernah berarti kere ini pasti kita nih. Yang nggak kere yang saya tanya ya. Eau de Toilette pernah lihat? Nanti kalau besok-besok main ke mall kita lihat-lihat aja kan, nggak bayar ya. Sombong banget sih Ustaz ini. Eau de Toilette artinya adalah eau de toilet bacanya. Eau atau eau de itu artinya air, toilet ya toilet. Kenapa namanya air toilet? Karena di zaman dulu di Perancis itu mereka nggak peduli tentang sanitasi. Jadi kalau mereka mohon maaf lagi pergi buang air besar, di rumahnya itu disediakan satu kotak, lalu kemudian dikasih semacam kayak bak kosong, di atasnya dikasih papan, dilobangin. Kadang-kadang lubangnya satu, lubangnya dua, biar bisa bareng-bareng. Wow, ibu sekalian. Nah, jadi kadang-kadang gitu. Nah, setelah itu kemudian mereka buang di situ, mereka biarkan, dan kadang-kadang mereka buang di tengah jalan. Ini serius, Anda boleh baca, ini serius. Ini namanya the dark age bagi mereka. Di saat itu di Istanbul sudah ada 50 hammam, tempat permandian umum. Di saat itu di Istanbul sudah ada yang namanya Fatih Külliyesi, yang menampung setiap orang-orang yang jalan dari luar kota menuju ke kota itu, ditampung semuanya di Taphane, sebuah rumah yang 3 hari menjamu tamu-tamu dari manapun, nggak ditanya agamanya, nggak ditanya apanya, dikasih roti sehari 1 roti. Oh, cuma 1 roti segini mah ya sekali ya. Kasih 1 roti 1 hari dan uang jajan untuk tinggal supaya mereka nggak mati, bisa dipahami. Dan itu pun nggak laku itu Taphanenya. Lah kenapa? Karena ketika mereka masuk ke Istanbul, mereka sudah dicegat sama orang-orang Istanbul asli. Ke rumah saya saja, ke rumah saya saja. Saya mau ikramud duyuf, saya mau memuliakan para tamu. Ini yang terjadi di sana. Mereka mandi 50 tempat pemandian umum, tempat pencucian umum juga ada, perpustakaan nggak usah tanya. Di saat Eropa kegelapan. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Episode ketiga ini ngerinya kayak apa? Dan luar biasa lagi adalah teman-teman sekalian, mereka membuat barang-barang yang nggak pernah ada pada sebelumnya. Ini di daerah kota Andalusia. Ini yang terjadi di sana. Nah, artinya adalah apa? Islam menampakkan keagungan yang luar biasa. Pada satu titik di dunia, orang pernah mengenal Islam itu sebagai puncak peradaban dunia. Sampai sekarang masih ada surat daripada Raja Inggris yang meminta pada khalifah di Turki untuk menyekolahkan anaknya di situ. Tolonglah Pak, anak saya ini mungkin nggak pintar, tapi tolong jalur khusus Pak. Wah, Ibu sekalian, ini pernah terjadi dan suratnya masih ada sampai sekarang Ibu sekalian. Mereka menyekolah anaknya kemudian di tempat-tempat Islami. Mereka belajar bahasa Arab. Fibonacci itu belajarnya dari orang-orang Arab, dari orang-orang yang berbahasa Arab. Maka dia kemudian menelurkan teori-teori. Kopernikus, Galileo Galilei, itu dari teori-teori Islam. Jadi kalau Anda sekarang ngomong kemudian flat earth, telat antum, Ibu sekalian. Bumi itu datar, telat. Zaman dulu yang kemudian menginspirasi bumi itu bulat, orang-orang Muslim. Kenapa? Karena mereka mengamati sudah sampai luar angkasa. Jangankan bumi, luar angkasa jadi amati, bisa difahami Ibu sekalian. Jelas sampai di sini? Oke. Tapi kalau misalnya masih meyakini flat earth, boleh nggak Ustaz? Ya boleh, cuma lucu aja, paham Ibu sekalian. Jadi kira-kira nggak dosa, cuma lucu aja. Nah, dengan Islam yang sama, pada satu titik Islam menampakkan sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya peradaban mereka. Tapi di satu titik lain, orang ketika dengar Islam jauh beda seperti yang zaman dulu. Orang zaman sekarang dengar Islam seperti apa? Nih yang didengar. Islam yang kepikir adalah teroris. Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang kepikir teroris. Contoh misalnya, pernah nonton Hollywood? Pernah nonton Hollywood? Sering. Pernah nonton film Taken 2? Pernah. Apa kemudian awalnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan. Setelah itu, gua akan bunuh dia. Ya gitu kan ya. Semuanya diidentikan dengan Islam itu teroris. Zaman sekarang, kalau ada pemeran teroris Hollywood, kira-kira yang mana diambil perannya? Yang pakai jenggot atau yang nggak pakai jenggot? Kira-kira kalau kemudian teroris yang diperankan di Hollywood itu kemudian orang Cina matanya sipit kayak saya, kira-kira laku atau tidak? Teroris kok nggak berjenggot itu kan ya? Ini mau boy band bukan teroris kan itu kan ya? Lah kenapa? Karena sudah ada tadi sebuah mindset bahwa teroris harus berjenggot, dan ini dimakan oleh orang Muslim. Islamofobia nih ngeri, serius. Saya diceritain betul. Mudah-mudahan sekarang nggak gitu lagi. Masya Allah, teman-teman sekalian. Orang-orang itu sekarang ngelihat jenggot tuh masih takut. Tapi mereka ngelihat Messi nggak takut, paham Ibu sekalian? Messi itu jenggotnya lebih panjang daripada saya. Tapi Masya Allah, ada orang-orang yang kemudian di Indonesia ini, termasuk para penegak hukumnya itu, ketika ngelihat jenggot itu, mereka lihat ini lebih diwaspadai daripada nggak punya jenggot, paham Ibu sekalian? Walaupun jenggot saya jenggot Pancasila,